Halo Sobat Halusinasi. Cerita halusinasi kali ini berjudul Mengandung Anak Siluman. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Diangkat dari kisah nyata. Pada tahun 1981, dikisahkan ada seorang gadis berusia 13 tahun bernama Sunarti. Dia sudah putus sekolah sejak kelas 4 SD karena kondisi ekonomi orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sunarti terpaksa bekerja mengumpulkan sisa padi dan jagung di sawah besar panen orang untuk diolah di rumahnya. Hingga suatu saat kejadian mengerikan itu terjadi. Saat sedang mencari sisa padi di tumpukan batang padi, air persediaan Sunarti habis, sehingga dia mencari sumber air terdekat untuk diminumnya. Haus, airku sudah habis. Kemana aku harus mencari air lagi? Haruskah aku masuk ke dalam hutan itu untuk mencari air? Tapi tidak ada pilihan lain. Baiklah kalau begitu. Sunarti yang sedang kehausan masuk ke dalam hutan untuk mencari sumber air terdekat. Tidak ada yang salah dengan keputusannya itu. Namun konon katanya di dalam hutan itu terdapat banyak sekali siluman, sehingga hanya sedikit orang yang berani masuk ke dalam. Setelah berjalan agak lama, Sunarti akhirnya mendengar suara gemericik air. Sepertinya di sekitar ini ada sumber air. Itu dia. Tapi kenapa airnya mengalir dari sela-sela batu? Sudahlah, yang penting bisa minum. Sunarti mengambil air dan meminumnya langsung karena sudah sangat haus. Tanpa dia sadari di sumber air itu ada siluman ular yang sedang bercocok tanam. Kegiatan Sunarti pun dilanjutkan, dan dia jadi terbiasa mengambil dan meminum air dari sumber air itu. Hari demi hari dilewati. Tanpa disadari perut Sunarti semakin lama semakin membesar. Orang tua Sunarti yang curiga terhadap perut anaknya yang semakin besar membawanya ke dukun untuk diperiksa. Ya, pada zaman itu rumah sakit ataupun puskesmas masih jarang ada di kampung dan hanya ada di kota saja. "Mbah, tolong anakku, Mbah." "Ada apa, Dok? Kenapa anakmu?" "Gini, Mbah, perutnya kok semakin lama semakin besar ya, Mbah. Aku khawatir kalau dia kena penyakit." "Oh, gitu. Sini tak periksa dulu." Setelah beberapa menit, sang dukun memeriksa Sunarti. Betapa kagetnya. Dia mengetahui bahwa Sunarti sedang hamil dan usianya sudah 7 bulan. "Alah, Dok, ini anakmu sedang hamil, sudah 7 bulan. "Apa, Mbah? Hamil? Kapan? Kok bisa? Sedangkan anakku belum pernah menstruasi." "Ya, nggak tahu juga. Mong nyatanya di dalam perutnya ada yang gerak seperti bayi. Coba tanya anakmu, apa dia pernah berhubungan dengan seorang pria? Mungkin aja pernah, dan itulah sebabnya dia hamil." "Ya, karena nggak mungkin perempuan yang nggak pernah berhubungan dengan siapapun bisa hamil kan?" "Narti, apa kamu pernah berhubungan dengan seorang pria?" Jawab ibu, Ti. "Enggak, Bu, aku nggak pernah berhubungan dengan siapapun, sumpah." "Kalau nggak pernah berhubungan, bagaimana kamu bisa hamil?" Wes, bawa anakmu pulang. Selesaikan urusan kalian di rumah. Jangan bikin ribut di sini." "Maaf, Mbah, kalau begitu aku pamit pulang." "Iya." Sesampainya di rumah, Sunarti dimarahin habis-habisan. Tak hanya dimarahi, Sunarti juga mendapat pukulan dari bapak dan ibunya. "Apa kamu, Ti? Bapak sama ibu itu malu dengan perbuatan ini. Punya anak yang hamil di luar nikah. Cepat katakan siapa orangnya, biar ku kawinkan sekarang juga. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab." "Ampun, Pak, Bu, aku nggak tahu apa-apa, sumpah. Aku nggak pernah berhubungan dengan siapapun." "Jangan berbohong. Kenapa kamu menutup-nutupinya? Cepat, katakan yang sebenarnya." "Beneran, Pak, aku nggak tahu kenapa aku bisa hamil. Aku bahkan belum pernah kenal pria manapun." "Alah, pembohong. Jangan pernah kamu keluar dari rumah dan jangan sampai kehamilan kamu ini diketahui oleh orang lain. Kamu ini aib buat orang tua kamu." Sunarti hanya terdiam dan menangis. Tak ada siapapun yang bisa mempercayainya. Ya karena memang mustahil bisa hamil tanpa berhubungan dengan seorang pria. Hari demi hari Sunarti lewati. Dia terkurung di dalam kamarnya selama beberapa bulan dan hanya diberi makan sehari sekali. Itu pun hanya ubi rebus. Hingga tiba masanya Sunarti melahirkan. "Bu, ibu, perutku sakit, Bu. Bu." Meskipun Sunarti berteriak minta tolong, tak ada satupun yang membantunya. Rasa sakit di perutnya semakin lama semakin sakit, hingga Sunarti tak tahan lagi. "Ibu, tolong, perutku sakit." Para tetangga yang mendengar suara teriakan Sunarti mulai curiga dan menghampiri rumahnya. "Bule, Narti kenapa?
Kenapa dia berteriak kuat sekali seperti sedang kesakitan? Alah, nggak apa-apa, dia itu memang terlalu manja. Sakit sedikit saja sudah seperti orang dipukuli. Tapi bule, terdengar dari suaranya sepertinya memang sedang kesakitan. Tolong bu, perutku sakit. Nah, dengarkan bule, Narti seperti sedang kesakitan. Aku nggak bisa diam aja, aku mau lihat Narti. Siapa kamu kok mau masuk seenaknya aja? Aku nggak peduli, Sunarti di sana sedang kesakitan. Aku mau menolongnya. Mau diizinkan atau tidak, aku tetap akan menolongnya. Tetangga sebelah rumah Sunarti pun memaksa untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah mencari sumber suara Sunarti, ternyata Sunarti di dalam kamar yang sedang terkunci. Sunarti berteriak keras meminta tolong kepada tetangganya itu. Buka pintunya bule, kalau enggak aku bakal panggil Pak Lurah dan para warga, karena sampai sudah menyiksa anaknya seperti ini. Kamu tak akan pernah mengerti. Ya aku gak bakal ngerti kalau sampai gak jujur. Ada apa dengan Sunarti? Sunarti itu sedang hamil di luar nikah. Dan sekarang sepertinya dia sedang ingin melahirkan. Aku terlalu malu untuk membawanya ke dukun beranak. Apa? Narti hamil? Tapi dengan siapa? Dia gak pernah mau bilang. Ya sudah, kalau begitu aku akan memanggil dukun beranak dulu ke sini. Nanti setelah bayinya lahir baru kita lanjutkan nanti. Yang terpenting sekarang, Narti sedang kesakitan di dalam. Cepat buka pintunya, Bu. Ibunya Sunarti pun membuka pintu kamar itu. Sunarti terlihat meringkuk kesakitan di pojok ruangan. Terlihat perut Sunarti yang bergerak sangat kencang seperti ingin pecah. Narti, ini Ndok naik ke kasur. Biar aku carikan dukun beranak dulu. Kamu sabar ya. Mbak, perutku sakit mbak. Sakit banget. Aku gak tahan lagi. Iya Ti, sabar ya, aku pasti segera kembali. Tetangga Sunarti itu pergi secepat mungkin dan kembali membawakan dukun beranak yang akan membantu Sunarti melahirkan. Namun ketika dukun beranak itu datang dan memeriksa Sunarti, dia sangat terkejut karena tidak adanya tanda-tanda pembukaan. Namun perut Sunarti bergerak sangat kencang, bahkan lebih kencang dari sewajarnya bayi bergerak di dalam perut ibunya. Sepertinya ini bukan anak manusia. Apa maksudnya mbah? Dok, Cahayu, apa kamu pernah mimpi berhubungan dengan seseorang? Enggak mbak, aku gak pernah bermimpi itu. Tahu-tahu aku sudah hamil dan sekarang perutku terasa mau pecah. Begitu ya rupanya. Sebentar ya, mbah mau bicara sama orang tuamu. Jangan lama-lama mbah, perutku sangat sakit. Iya, gak lama, cuma sebentar. Mbah Suku beranak itu keluar ruangan bersama ibu dan tetangganya. Dok, sepertinya di perut anakmu itu bukan bayi manusia. Apa maksudnya mbah? Ya tidak ada tanda-tanda mau melahirkan. Dan juga pergerakan bayi terlihat tidak wajar. Aku jadi khawatir kalau yang dikandungannya adalah anak siluman. Kita lihat saja dulu. Jika dia memang anak manusia, dia akan lahir lewat jalan lahirnya. Tapi jika itu anak siluman, dia akan lahir dengan cara merobek perut Sunarti. Dan otomatis Sunarti pasti akan meninggal dunia. Ibu Sunarti menangis sejadi-jadinya, menyesal akan perbuatannya selama ini pada anaknya. Seketika itu juga ibunya langsung berlari dan menghampiri Sunarti. Dok, anakku, maafkan ibumu ini ya Dok. Ibu salah, maafkan ibu. Bu, perut sakit bu. Iya sayang, iya. Ibu di sini sebentar lagi anakmu pasti lahir. Ya sabar ya. Ibu sakit. Berhari-hari Sunarti merasakan kesakitannya. Teriakannya itu terdengar sangat mengerikan. Siang dan malam Sunarti tak pernah sekalipun tidak berteriak minta tolong, sehingga membuat para warga berkumpul untuk mencoba menolongnya. Namun hasilnya nihil, tak seorang pun yang bisa menolong Sunarti. Sudah 1 minggu Sunarti merasakan kesakitan itu. Teriakannya seakan menggema di setiap ruangan. Perut Sunarti semakin besar dan terlihat sangat tipis. Gerak di perutnya juga tak terkendali. Semua orang ikut sedih dan juga menangis ketika melihat Sunarti kesakitan. Hingga pada akhirnya saat matahari terbenam, perut Sunarti akhirnya meletus pecah bersamaan dengan teriakan kesakitan Sunarti. Semua orang tercengang melihat perut Sunarti pecah dan darah berhamburan di mana-mana. Dari perut Sunarti terlihat kepala seekor ular bergerak perlahan keluar dari perut Sunarti. Semakin keluar ular itu semakin terlihat besar. Ular itu memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan lebar 15 cm. Ular itu melihat ke sekitar dan juga melihat Sunarti yang sudah tak bernyawa lagi. Para warga yang melihat kejadian itu tak berani berbicara, bahkan bergerak sehingga ular itu perlahan terbang dan menghilang. Orang tua Sunarti sudah mengikhlaskan kepergian Sunarti. Mereka lebih memilih Sunarti mati daripada harus merasakan kesakitan itu. Para warga yang sudah berkumpul di rumah Sunarti langsung menyiapkan pemakamannya dan langsung menguburkannya.
Hari-hari yang mengerikan telah berlalu, namun para warga terkadang masih sering mendengar suara Sunarti yang berteriak di hari-hari tertentu.